Selamat datang di Sobat Alam, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang planet yang kita tempati saat ini, yaitu Bumi. Sebagai satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan, Bumi memiliki berbagai macam ekosistem dan sumber daya alam yang mendukung keberlangsungan kehidupan. Kita akan membahas tentang berbagai aspek Bumi, dari struktur dan komposisi planet hingga perubahan lingkungan dan peran manusia di dalamnya. Untuk mendukung channel ini agar menambah pengetahuanmu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Selamat menonton, enjoy! Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan merupakan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan di dalam tata surya. Bumi memiliki beragam ekosistem dan sumber daya alam yang mendukung kehidupan, serta berbagai fenomena alam seperti gunung berapi, gempa bumi, dan cuaca yang bervariasi. Bumi juga memiliki satelit alam yang dikenal sebagai bulan yang mempengaruhi pasang surut laut dan memiliki efek penting pada lingkungan dan kehidupan di bumi. Komponen bumi. Secara umum, planet bumi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu atmosfer atau komponen gas, litosfer atau komponen padat, dan hidrosfer atau komponen air. Atmosfer. Kata atmosfer berasal dari bahasa Yunani, atmos, yang berarti uap air atau gas, dan sphaira, yang berarti bola atau selimut. Menurut buku Konsep IPA Lanjut 2019 karya Julianto dan kawan-kawan, atmosfer tersusun dari gas-gas yang terpenting bagi manusia, tumbuhan, dan hewan untuk bertahan hidup. Atmosfer juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas iklim dan cuaca di bumi. Berbagai fenomena cuaca seperti badai, angin topan, dan hujan terjadi di atmosfer. Selain itu, atmosfer juga berfungsi untuk melindungi seluruh isi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya. Litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk kerak bumi. Litosfer merupakan lapisan terluar bumi dengan ketebalan rata-rata 66 km dan terdiri dari berbagai jenis batuan. Secara etimologi, kata litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu lithos, yang berarti batu, dan sphere atau sphaira, yang berarti bola atau lapisan. Litosfer terdiri dari beberapa lempeng tektonik yang bergerak relatif satu sama lain, sehingga dapat menyebabkan pergeseran benua atau fenomena geologi lainnya. Hidrosfer. Hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, di mana hidro berarti air dan sphaira berarti bola atau bulatan. Oleh karena itu, hidrosfer dapat diartikan sebagai selubung air yang meliputi bumi dan terdiri dari air di lautan, sungai, dan danau, serta air di dalam tanah dan es di kutub. Hidrosfer menyediakan tempat bagi banyak tumbuhan dan hewan untuk hidup. Banyak gas seperti oksigen atau O2, karbon dioksida atau CO2, nutrisi seperti amonium dan nitrit atau NO2, serta ion lainnya larut dalam air. Ukuran bumi. Para ilmuwan telah lama tertarik untuk mengetahui ukuran persis bumi, dan dalam sejarah pengukuran bumi, banyak kontribusi yang diberikan oleh cendekiawan seperti Pythagoras, Aristoteles, Archimedes, Eratosthenes, dan Aryabhata. Perhitungan yang dilakukan oleh mereka membantu untuk memperkirakan ukuran bumi secara lebih akurat, dan pengukuran Eratosthenes dianggap sebagai yang paling mendekati benar hingga saat ini. Metode yang dipakai Eratosthenes adalah dengan memanfaatkan momen summer solstice atau hari tanpa bayangan. Lalu ia mencoba fenomena hari tanpa bayangan di kota Alexandria dengan cara menancapkan tongkat pada siang hari tanggal 21 Juni. Hasilnya terdapat bayangan tongkat yang dihasilkan oleh sinar matahari. Perbedaan panjang bayangan inilah yang mendasari metode Eratosthenes dalam mengukur keliling bumi. Berikut rumus yang digunakan oleh Eratosthenes. Keliling bumi sama dengan 360 derajat dikali jarak sains dan Alexandria per sudut A. Bagaimana? Ada yang tertarik untuk mencoba menghitung? Perubahan lingkungan. Lingkungan alam mencakup semua komponen alami baik yang hidup maupun tidak hidup. Ini mencakup interaksi antara spesies hidup,
iklim, cuaca, dan sumber daya alam yang memengaruhi kelangsungan hidup manusia. Menurut jdih.esdm.go.id, lingkungan alam terbentuk dari proses alam dan terdiri dari berbagai sumber daya alam termasuk yang bersifat fisik, biologi, dan non-biologis. Secara sederhana, lingkungan alam merujuk pada segala sesuatu yang tidak dibuat oleh manusia. Perubahan atau gangguan pada komponen lingkungan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal tersebut dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan dan memengaruhi kelangsungan hidup spesies di dalamnya. Salah satu penyebab utama perubahan lingkungan adalah aktivitas manusia, terutama dalam hal kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk pencemaran lingkungan dan hilangnya habitat alami bagi spesies yang hidup di dalamnya. Selain faktor manusia, faktor alam juga memengaruhi perubahan lingkungan. Faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kemarau, dan lainnya juga dapat menjadi penyebab perubahan lingkungan. Selain itu, letusan gunung berapi juga dapat memengaruhi lingkungan. Yuk, kita sama-sama menjaga bumi dengan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan alternatif yang ramah lingkungan. Hemat penggunaan energi dengan cara mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Daur ulang dan daur ulang kembali sampah yang bisa didaur ulang. Gunakan transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda, angkutan umum, atau mobil listrik. Tanam pohon dan jaga kelestarian hutan. Kurangi konsumsi daging dan produk hewani untuk mengurangi dampak negatif peternakan terhadap lingkungan. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan kepada orang lain. Yuk, sama-sama kita menjaga bumi agar kita tetap bertahan di kehidupan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pengetahuan baru di channel ini. Bye-bye, sampai jumpa kembali.